Permintaan dan penawaran adalah dua kata yang senantiasa digunakan oleh para ahli ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran yang membuat ekonomi pasar bekerja dengan baik. Keduanya menentukan jumlah barang yang dihasilkan dan sekaligus menentukan harga barang itu. Teori permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Hubungan permintaan tersebut hanya menunjukkan hubungan secara teoritis antara harga dan kuantitas yang dibelinya per unit waktu. Permintaan atau the law of demand pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Jumlah permintaan dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Sebagaimana akan diuraikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan barang itu. Apabila harga roti coklat naik menjadi Rp2.500.000 per biji, maka Anda akan membeli lebih sedikit roti coklat dan mungkin Anda akan memilih mengonsumsi roti pisang atau roti keju. Apabila harga roti coklat turun menjadi Rp500 per biji, maka Anda akan membeli lebih banyak roti coklat. Pergeseran pada kurva permintaan. Kurva permintaan roti coklat menunjukkan beberapa banyak roti coklat yang dibeli orang pada harga tertentu dengan asumsi semua faktor lain di luar harga tidak berubah. Kurva permintaan tidak perlu selalu stabil sepanjang waktu. Apabila terjadi sesuatu dan mengubah jumlah permintaan pada suatu harga, maka kurva permintaan akan bergeser. Misalnya, hasil penelitian ahli gizi menemukan bahwa seorang yang memakan roti coklat secara rutin akan hidup lebih sehat. Hasil temuan ini akan mempengaruhi permintaan akan roti coklat. Pembeli roti coklat akan membeli roti coklat lebih banyak walaupun mungkin dengan harga yang lebih mahal, sehingga kurva permintaan roti coklat akan bergeser. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi permintaan, antara lain 1. Harga barang itu sendiri atau PX, 2. Harga barang terkait atau PY, 3. Pendapatan konsumen atau I, 4. Selera atau S, 5. Jumlah penduduk atau POP, 6. Harapan masa yang akan datang atau HD. Persamaan fungsi permintaan dapat ditulis QD sama dengan F dikali PX, PY, I, S, POP, dan HD. Harga barang terkait. Misalkan bahwa harga roti selai turun, hukum permintaan mengatakan bahwa kita akan membeli lebih banyak roti selai. Pada saat bersamaan, kita mungkin akan membeli lebih sedikit roti coklat. Pengurangan terjadi pada harga turun barang, mengurangi permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang subsidi atau barang pengganti. Barang subsidi seringkali berupa pasangan-pasangan yang digunakan sebagai pengganti satu sama lain, seperti coklat dan roti keju, sabun Lux dan sabun Nuvo. Selanjutnya, apabila harga kopi turun, maka hukum permintaan Anda akan membeli lebih banyak kopi. Namun pada ini Anda akan lebih banyak membeli roti. Karena saat Anda minum kopi, Anda terbiasa memakan roti secara bersamaan. Apabila penurunan yang terjadi pada suatu harga barang mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang komplementer. Barang komplementer seringkali berupa pasangan-pasangan yang saling melengkapi dan digunakan secara bersamaan. Misalnya, mobil dan bensin. Pendapatan. Apabila pendapatan Anda turun, apa yang akan terjadi terhadap penerimaan roti coklat?
kemungkinan besar permintaan Anda terhadap roti coklat akan turun. Dengan pendapatan yang lebih rendah, berarti kita memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan secara keseluruhan. Hal tersebut berarti Anda akan mengurangi belanja Anda dan pasti hampir pada sejumlah jenis barang. Apabila permintaan suatu barang berkurang, ketika pendapatan Anda akan berkurang, maka barang itu disebut barang normal atau normal good. Akan tetapi tidak semua barang adalah barang normal. Apabila permintaan suatu barang meningkat pada saat pendapatan Anda menurun, maka barang itu disebut barang inferior. Misalnya, angkot. Pada saat pendapatan Anda turun, Anda mungkin memilih tidak membeli mobil atau naik taksi, melainkan memilih naik angkot. Selera. Apabila Anda menyukai makan roti coklat, maka Anda akan membeli roti coklat lebih banyak. Umumnya, para pakar ekonomi tidak menjelaskan tentang selera masyarakat, karena selera didasarkan atas kekuatan psikologis dan historis yang rahannya di luar ilmu ekonomi. Tetapi para ekonomi masih tetap menggali apa yang terjadi ketika selera masyarakat mengalami perubahan. Harapan terdapat masa depan tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan dan terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya, apabila Anda akan mengharapkan kenaikan gaji dalam waktu dekat, misalnya bulan depan, Anda mungkin rela membelanjakan uang Anda lebih banyak dari sebelumnya. Contoh lain, apabila Anda mengharapkan bahwa harga motor bulan depan akan naik, mungkin Anda akan memutuskan membeli motor baru bulan ini. Teori penawaran. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak tersedia dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat dipenuhi apabila produsen atau penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Jadi, penawaran dapat diartikan berbagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat harga. Banyak hal yang menentukan jumlah penawaran suatu barang, tetapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, maka salah satu penentunya adalah harga barang itu. Apabila harga roti coklat naik, pastilah menguntungkan bagi penjual sehingga jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Penjual roti akan bekerja sepanjang hari, membuat lebih banyak roti coklat dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Akan tetapi, pada saat harga roti coklat turun, maka usahanya tentu kurang menguntungkan dan penjual memutuskan untuk mengurangi produksi roti coklatnya. Pada saat semakin turun, mungkin penjual akan mengurangi produksi roti coklatnya. Oleh karena itu, jumlah penawaran meningkat seiring dengan naiknya harga. Dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan secara positif dengan tingkat harga. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang dan perekonomian, sehingga disebut sebagai hukum penawaran. Apabila semua hal diasumsikan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut meningkat. Sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan ikut menurun. Harga input dan teknologi. Harga input untuk memproduksi roti coklat, produsen membutuhkan beberapa input antara lain tepung terigu, gula pasir, coklat, perasa, mesin pembuat roti coklat, gedung tempat pembuat roti, dan tenaga kerja untuk mencampur dan mengoperasikan mesin roti. Ketika harga salah satu input ini meningkat, maka produksikan, sehingga perusahaan akan memproduksi lebih sedikit roti coklat. Apabila harga input
maka perusahaan mungkin akan menutup pabrik rotinya, sehingga jumlah penawaran akan menjadi nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga itu barang berhubungan negatif dengan jumlah barang yang diproduksi teknologi. Teknologi yang digunakan oleh produsen untuk mengubah input menjadi output juga menentukan jumlah roti coklat yang ditawarkan. Apabila produsen menemukan teknologi mesin yang dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja, jika mesin tersebut dapat mengurangi biaya produksi perusahaan, maka penawaran roti coklat akan meningkat. Harapan di masa yang akan datang dan jumlah penjual. Jumlah penawaran roti coklat dapat pula dipengaruhi oleh harapan perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya, perusahaan memprediksi harga roti coklat akan naik pada bulan depan, maka perusahaan akan menyimpan sebagian hasil produksi hari ini untuk dijual bulan depan, sehingga jumlah penawaran bulan ini akan berkurang. Jumlah penawaran pasar akan jumlah roti coklat tergabung pula pada seluruh faktor yang mempengaruhi penawaran untuk masing-masing individu, seperti harga input, teknologi yang digunakan, dan harapan. Sebagai terhadap penawaran pasar juga tergabung pada jumlah penjual yang ada di pasar. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Setelah kita menganalisis permintaan dan penawaran secara terpisah, maka sekarang waktu kita menggabungkan keduanya untuk melihat bagaimana keduanya menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga pasar suatu barang dan jumlah yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penentuan harga pasar tergantung pada permintaan, penawaran, dan bentuk pasar di mana permintaan dan penawaran itu terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara serentak terhadap permintaan dan penawaran suatu barang untuk menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan atas suatu komoditas tertentu. Analisis permintaan dan penawaran digunakan untuk menggambarkan mekanisme pasar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran dengan sendirinya akan mencapai keseimbangan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Bagaimana harga dan jumlah bervariasi sepanjang waktu tergantung pada bagaimana permintaan dan penawaran bereaksi terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi lainnya. Oleh itu, pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif sangat membantu dan memahami dampak dari kejadian-kejadian tersebut. Harga suatu barang atau jasa sangat tergantung pada pasar yang dihadapi. Anda bisa mendengar dan melihat mengapa harga di suatu pasar produk mengalami guncangan hebat, sedang di pasar lainnya tidak. Secara garis besar, terdapat dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan bentuk pasar dengan persaingan tidak sempurna. Penentuan keseimbangan secara grafik. Keseimbangan diartikan sebagai suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Pengertian ini juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dan mampu dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu dijual. Harga keseimbangan ini disebut sebagai market clearing price. Karena pada harga ini, semua pihak di pasar dipuaskan. Pembeli telah membeli semua yang mereka mau beli dan penjual telah menjual semua yang mereka mau jual. Penentuan keseimbangan secara matematis. Dalam menentukan keseimbangan secara matematis, maka terlebih dahulu perlu diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk produk tertentu. Contoh fungsi permintaan produk roti coklat atau X adalah QD sama dengan 1500 kurang 0,25 PX dan fungsi penawaran roti coklat QS sama dengan 500 tambah 0,25 PX. Dalam hal ini, QD mencerminkan tentang jumlah yang diminta dan QS mencerminkan tentang jumlah yang ditawarkan.
sementara PX menunjukkan harga dari produk tersebut. Keseimbangan akan tercapai apabila QD sama dengan QS. QD sama dengan QX. 1500 kurang 0,25 PX sama dengan 500 tambah 0,25 PX. 1500 kurang 500 sama dengan 0,5 PX. QD sama dengan 1500 kurang 0,25 kali 2000 sama dengan 1500 kurang 500 sama dengan 1000. QS sama dengan 500 tambah 0,25 kali 2000 sama dengan 500 tambah 500 sama dengan 1000. Jadi pada harga keseimbangan 2000 produk roti coklat X akan diperjualbelikan sebanyak 1000 biji. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Kita telah melihat bagaimana permintaan dan penawaran secara bersamaan menentukan titik keseimbangan pasar, yang selanjutnya menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Tentu saja harga dan jumlah keseimbangan tergantung pada posisi kurva permintaan dan penawaran. Ketika suatu peristiwa menggeser salah satu kurva tersebut, maka titik keseimbangan pasar akan berubah. Analisis perubahan semacam itu disebut statistik komparatif karena melibatkan perbandingan dua situasi, yaitu titik awal dan akhir dari keseimbangan. Perubahan-perubahan karena faktor lain dari luar harga produk itu sendiri yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menimbulkan keseimbangan perubahan. Pada dasarnya terdapat 4 kemungkinan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. 2. Permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. 3. Penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah minimum yang bersedia ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk dengan jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. Misalnya, penerbit buku ekonomi mikro pada dasarnya bersedia menjual buku pertama dengan harga 10.000, walaupun sebenarnya ia akhirnya menerima harga buku tersebut sebesar 70.000 per buku. Jadi, sisa 60.000 adalah merupakan surplus produsen. Seperti halnya dengan surplus konsumen, apabila kita menjumlahkan seluruh surplus produsen yang menjual buku ekonomi mikro, maka kita akan mendapatkan surplus produsen secara keseluruhan atau agregat. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pengaruh pajak. Pajak penjualan yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pada saat terjadi penjualan suatu produk. Pajak penjualan dapat dalam bentuk persentase tertentu dari penjualan atau suatu besaran tertentu dari yang dikenakan untuk setiap unit produk yang dijual. Perlu diketahui bahwa dalam kenyataan tidak semua pajak penjualan ditanggung oleh pembeli produk, melainkan sebagian ditanggung oleh penjual. Dengan adanya pajak penjualan membuat harga jual produk menjadi lebih tinggi. Jadi dengan adanya pajak akan berdampak pada keseimbangan pasar. Sekarang kita lihat pajak yang dibebankan atas penjualan suatu produk. Anggaplah bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang yang mengharuskan penjual rokok untuk membayar 3.000 kepada pemerintah per bungkus rokok yang dijual. Apa pengaruh undang-undang ini terhadap keseimbangan pasar rokok di Indonesia? Pengaruh subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam untuk meringankan beban biaya produksi perusahaan. Dampak dari subsidi adalah kebalikan dari pada pengenaan pajak penjualan.
Hal tersebut disebabkan dengan bantuan subsidi yang diberikan kepada produsen membuat biaya produksi menjadi lebih kecil, sehingga pengenaan subsidi akan berdampak pada keseimbangan pasar. Sekarang mari kita menganalisis subsidi. Simpulan, analisis permintaan dan penawaran banyak digunakan oleh para ekonom dalam menganalisis pasar yang bersaing. Hal mana pada pasar bersaing terdapat banyak penjual dan pembeli di mana mereka tidak selalu dapat mempengaruhi harga pasar. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan jumlah yang dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan mengatakan apabila harga meningkat maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Kurva penawaran menunjukkan besarnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen untuk penjual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin kecil.